Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyu Setiawati dengan NIM 1916 030102 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Lokal C, Universitas UIN Imam Bonjol Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi full costing dan variable costing dalam mata kuliah akuntansi manajemen, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Tilawatil Ciseta Yoda, SEMSI. Baiklah, pada mata kuliah akuntansi manajemen kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi full costing dan variable costing. Yang mana metode full costing adalah metode perhitungan harga pokok yang pendekatannya yang memasukkan semua unsur biaya variabel dan biaya tetap. Sedangkan metode variable costing yaitu metode perhitungan harga pokok yang pendekatannya hanya memasukkan variabelnya saja. Jadi full costing dan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produk. Perbedaan antara dua metode ini, antara full costing dan variable costing ini, yaitu ketika memperlakukannya biaya produksi yang bersifat tetap. Di sini di dalam laporan keuangan metode full costing ini ada beberapa elemen yang kita masukkan. Salah satu di antaranya yaitu 1. Harga pokok produksi atau penjualannya, 2. Hasil penjualan, 3. Laporan kotor, yang keempat yaitu laba bersih, yang kelima yaitu biaya pemasaran tetap, yang keenam biaya pemasaran variabel, yang ketujuh yaitu biaya administrasi dan umum tetap, yang kedelapan adalah biaya administrasi dan umum variabel. Jadi di sini untuk biaya yang bersifat variabel dan tetap ini kita masukkan semua karena di sini yaitu metode full costing. Sedangkan di dalam laporan keuangan yang menggunakan metode variable costing, yang kita masukkan di dalam perhitungannya yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik, yang overhead pabrik variabel, yang keempat yaitu biaya pokok produksi. Untuk contoh dari perhitungan metode full costing dan variable costing ini, di sini saya mengambil contoh yaitu PT Desan memproduksi dan menjual alat tenun dari bahan baku kayu. Adapun data operasionalnya yaitu persediaan awal yaitu Rp0, penjualan 1000 unit, overhead pabrik variabel yaitu 30.000, harga penjualan 500.000 per unit, untuk produksinya yaitu 10.000 unit. Selanjutnya biaya tenaga kerja yaitu 100.000, biaya administrasi variabel yaitu 10, biaya administrasi tetap yaitu 100 per unit, dan biaya per unit produksi menjadi untuk item biayanya untuk variable cost-nya yaitu bahan baku variable cost-nya 20 dan full cost-nya 20. Biaya tenaga kerjanya di dalam variable cost itu 50 dan full cost itu juga 50. BOP atau Big Event Point variabelnya di dalam variable cost itu 20, untuk full costingnya 20. Sedangkan Big Event Point tetap di variabelnya kosong, variable cost-nya ini tidak ada, kosong, karena di sini kan Big Event Point tetap ya. Jadi di full costingnya 20. Langsung saja untuk penyelesaiannya. Yang pertama kita yaitu mencari laporan laba rugi untuk variable costing. Untuk penjualannya tadi itu kan 1000 unit, jadi dikalikan 500 hasilnya 500.000, dikurangi biaya variabel. Di sini kan ada HPP variabelnya yaitu 9.000. Di sini didapat 9.000 yaitu tadi kan untuk di dalam variable cost-nya yang beberapa item tadi itu untuk biaya bahan baku yaitu 20. Jadi 20 dikalikan dengan 1000 atau dikalikan dengan penjualannya yaitu 2.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja
50 dikalikan dengan penjualannya 1000. Selanjutnya big event point variabelnya yaitu 20 dikalikan dengan 1000 yaitu 2000. Jadi untuk hasilnya tadi dijumlahkan yaitu didapat 9000. Selanjutnya itu biaya penjualan dan umum variabel itu 10.000. Di dalam soal sudah dijelaskan. Jadi untuk HPP variabel dan biaya penjualan dan umum ini kita jumlahkan dulu yaitu 19.000 dikurangkan penjualan tadi, kita kurangkan dengan 19.000, didapatlah margin kontribusinya yaitu 481.000. Selanjutnya dikurangi biaya tetap. Untuk biaya tetap ini tadi ada beberapa. Yang pertama BOP tetap, yaitu BOP tetapnya tadi yaitu di dalam soal 20 dikalikan 500. 500 ini adalah harga jualnya, jadi 10.000. Selanjutnya biaya penjualan umum tetap. Di sini 100.000. Didapat juga dari soal. Selanjutnya kita jumlahkan yaitu 110.000. Untuk margin kontribusinya tadi kita kurangkan dengan biaya tetap yaitu 110.000, didapatlah laba bersih yaitu 371.000. Langkah kedua, kita mencari laporan laba rugi full costing. Yang pertama yaitu penjualan. Penjualannya tadi kan kita memproduksi 1000 unit. Untuk penjualannya tadi 1000 unit kita kalikan 500. 500 ini adalah harga jual per unitnya. Jadi didapatlah 500.000 dikurangi HPP. Untuk HPP-nya ini kita untuk HPP yang di variabel tadi kan kita jumlahkan semua kecuali yang di BOP variabel tetap. Di BOP tetap. Sedangkan jika di full costing ini kita jumlahkan semua dan kita masukkan juga BOP tetapnya. Jadi didapatlah hasil 11.000. Selanjutnya kita kurangkan 500.000 penjualan tadi dikurangkan dengan HPP 11.000, didapatlah laba kotor 489.000. Selanjutnya kita kurangkan dengan biaya administrasi dan umum 110.000. Dari mana kita dapat 110.000? 110.000 ini didapat dari biaya penjualan dan administrasi tetap ditambah dengan biaya penjualan administrasi variabel. Jadi untuk yang variabel tadi kan 10, dan untuk yang biaya penjualan dan administrasi tetap itu 100. Jadi dijumlahkan dapatlah 110. Kemudian hasil yang tadi 489 tadi kita kurangkan dengan 110.000. Didapatlah laba bersih yaitu 379.000. Selanjutnya kita mencari rekonsiliasi laba rugi dari kedua metode tadi, metode full costing dan metode variable costing. Untuk laba bersih variable costing kita tadi sudah menghitung dan mendapatkan hasil yaitu 371.000. Selanjutnya kita mencari BOP tetap tertanam pada persediaan akhir. Jadi di sini kita menggunakan rumus yaitu produksi dikurang dengan penjualan. Produksi kita tadi yaitu 10.000 dikurangkan dengan penjualan yaitu 1.000, jadi didapatlah hasil 9.000 unit. Dikalikan dengan BOP tetap atau big event point tetap yaitu tadi didapat Rp20. Jadi didapatlah hasil itu kita kalikan, jadi 9.000 dikalikan dengan Rp20 yaitu didapat hasil 180.000. Selanjutnya kita kurangkan dari laba bersih variable costing tadi 371 dikurangkan dengan 180, didapatlah laba bersih full costing 240.000. Cukup sekian penjelasan materi dari saya.